Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada yang mengikuti mimbar Gemar online. Kita berjumpa lagi pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Saya akan berbagi berkat firman Tuhan yang saya peroleh dari daftar bacaan kita dari Perjanjian Baru yang terambil dari surat Titus pasal 3. Jadwal hari ini Perjanjian Baru Titus pasal 3. Saya akan bacakan mulai ayat 1. Perikopnya pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin. Saya baca sampai ayat 8 saja Bapak Ibu Saudara. Surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya yaitu Titus. Titus ini seorang murid Paulus yang diserai untuk mengembalakan jemaat di Kreta Yunani. Surat Titus ini ditulis hampir bersamaan dengan surat kepada Timotius, dan di pasal 3 ini Paulus memberikan petunjuk kepada Titus bagaimana Titus sebagai seorang gembala untuk mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Kreta Yunani. Sebagai seorang gembala, Titus tentu banyak menghadapi permasalahan di dalam jemaat yang digembalakannya. Paulus ingin supaya Titus selalu mengingatkan kepada orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia dari Allah Juru Selamat kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya dengan cuma-cuma. Kasih karunia Allah diberikan kepada kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi di dalam ayat 3, kalau dikatakan karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Janganlah apa yang dikatakan ini menjadikan kita sebagai orang percaya berpandangan bahwa perbuatan baik itu tidak perlu dilakukan karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang, di mana orang itu tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa, walaupun orang itu berbuat baik sebaik apapun, tetapi tanpa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka orang itu tidak akan diselamatkan. Dia tetap akan hidup di dalam kutuk dosa, yaitu upah dosa adalah maut. Tetapi Paulus menegaskan
supaya Titus mengajarkan bahwa bagi orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan perbuatan baik. Jadi, bagi orang yang telah percaya Yesus, perbuatan baik itu adalah tuntutan yang harus diberikan oleh setiap orang percaya. Orang yang telah percaya kepada Yesus, menerima kasih karunia, tidak boleh merasa puas dan berhenti begitu saja. Melainkan mereka harus terus bertumbuh dalam iman yang sehat. Iman kepada Yesus Kristus harus bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, melainkan harus menghasilkan buah. Bukan hanya menghasilkan buah, melainkan harus menghasilkan buah yang baik dan tetap. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus menghasilkan buah yang baik dan tetap seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu juga dikatakan bahwa kita harus hidup seperti Kristus. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita sehari-hari, agar hidup kita tidak seperti hidup manusia lama kita. Hidup manusia lama yang penuh dosa, penuh kedengkian, penuh kejahatan, iri dengki, memfitnah, itu tidak lagi boleh ada di dalam kehidupan orang percaya. Kita harus membuang semua kejahilan kehidupan manusia lama itu. Dalam hidup kita berjemaat, dalam hidup kita di dalam berumah tangga, dimanapun kita berada sebagai orang percaya, kita harus memberikan buah yang baik. Taat kepada pemerintah, taat kepada orang yang lebih berkuasa di atas kita. Itu adalah kewajiban orang percaya. Supaya apa? Supaya orang yang belum percaya melihat kehidupan kita yang indah dan memuliakan Bapa di surga. Karena jika orang percaya tidak melakukan perbuatan baik, orang lain tidak akan melihat keindahan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui perbuatan baik kita akan menjadi saksi tanpa kita harus berbicara banyak. Melalui perbuatan baik kita akan bisa menarik banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita dalam sisa hidup kita ini kita bersungguh-sungguh seperti yang dikatakan dalam ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Jadi sungguh-sungguh berusaha. Pekerjaan baik, perilaku baik, karakter baik itu tidak bisa otomatis timbul dalam hidup orang percaya. Semua itu harus diusahakan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau orang menyakiti kita, respon kita, apakah kita mengeluarkan perkataan jahat atau kita melakukan perbuatan yang baik mengasihi mereka. Itu adalah usaha kita. Tentu kita akan dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus jika kita mau berusaha melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, janganlah kita jemu-jemu untuk berusaha melakukan firman Tuhan. Seperti Paulus mengingatkan kepada Titus untuk selalu mengingatkan jemaat di Kreta untuk berbuat baik dalam kehidupan, di jemaat, di rumah tangga, dalam bermasyarakat. Orang percaya harus menjadi contoh teladan dimanapun mereka berada. Menjadi pribadi-pribadi yang berbuah kebaikan dan memuliakan Bapa di surga. Untuk penutup Gemar pada pagi hari ini, saya akan mempersembahkan satu lagu di mana kita mau melakukan apa yang Bapa kehendaki supaya kita menjadi pribadi yang berbuat baik. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu
di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami sebagai gembala, kami sebagai orang percaya sungguh-sungguh berusaha untuk selalu mengingatkan diri kami sendiri maupun orang-orang yang kami layani untuk sungguh-sungguh berusaha melakukan perbuatan baik, karena itu adalah buah yang harus kami hasilkan, yang harus kami berikan dalam kehidupan kami di dunia ini, dan kelak akan kami bawa menghadap kepada Bapa di surga sebagai buah hidup kami sebagai manusia ilahi yang serupa dengan Yesus Putra Tunggal-Mu. Kami percaya jika kami mau melakukannya, Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dalam hidup kami akan memampukan kami menjadi pribadi yang senantiasa melakukan pekerjaan yang baik. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti Gemar pagi hari ini. Berkati Tuhan mereka semua dalam kehidupannya, sehingga mereka mampu Tuhan untuk melakukan hal yang baik, yang berkenan dan yang sempurna seperti yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan setiap kami orang percaya. Pakai Tuhan channel GLJA Peniel Indonesia ini sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dan menyelamatkan jiwa-jiwa dan membawa jiwa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Salam bergemar.